Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Cimahi akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 bersama saya Reni Indriani dari SD Baros Mandiri 1. Saya Erni Puji Astuti dari SDN Lewi Gajah 5. Saya Frianti Kurnia dari SDN Melong Mandiri 4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Indri. Selamat sore Bu Erni. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Erni. Bu Erni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Indri. Iya Bu Erni. Ini ya Bu Indri, sebelum melaksanakan coaching terlebih dahulu saya akan memberikan penjelasan tentang coaching. Saat coaching nanti saya akan mengobservasi terhadap coach dan coaching nanti Bu Indri ya. Apakah proses coaching nanti sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau tidak? Apakah proses coaching nanti sudah sesuai dengan alur kita atau tidak? Apakah Coach Bu Indri sudah mengajukan pertanyaan berbobot atau tidak? Dan nanti apakah Coach ini Bu Indri nanti sudah merespon pertanyaan dengan baik atau tidak? Ya. Tapi sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan pra-observasi terlebih dahulu kepada Bu Indri. Oke, ya. silakan Bu. Yaitu pertanyaannya, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Indri kembangkan dalam proses coaching nanti? Yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Selanjutnya, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Indri observasi yang lebih spesifik lagi? Yang spesifik saya akan mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif Bu. Selanjutnya, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu Indri dapatkan dalam proses coaching nanti? Saya ingin coach saya mendapatkan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan yang dialaminya, mendapatkan solusi yang terbaik yang dialaminya, solusinya seperti itu Bu. Bagus sekali Bu Indri. Alhamdulillah pertanyaan pra-observasinya sudah selesai. Silakan sekarang nanti Bu Indri melakukan coaching dengan coach Bu Indri. Siap Ibu. Terima kasih Bu Erni. Assalamualaikum Mbak Apri, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya sehat Bu Indri. Bu Indri bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu Apri sehat. Dengar-dengar nih ada yang ingin Ibu Apri sampaikan kepada saya. Ya begini nih Bu, saya itu sekarang itu akhir-akhir ini tuh sering merasa pembelajaran di kelas itu kurang aktif Bu. Jadi si anak-anak itu cenderung pasif seperti itu Bu. Jadi kira-kira tujuan pembicaraan kita hari ini yang ingin didapatkan dari pembicaraan ini apa ya Bu Apri? Saya berharap ya setelah kita melaksanakan pembicaraan hari ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya di kelas itu Bu. Jadi bagaimana cara mengatasi kondisi kelas yang cenderung pasif. Oh begitu ya Bu Apri. Kira-kira apa nih yang menyebabkan kelasnya Bu Apri itu pembelajarannya itu kurang aktif dan cenderung pasif? Nah begini Bu, ketika pembelajaran di kelas itu kan seperti biasa ya Bu ya, saya itu mengadakan menggunakan metode ceramah terlebih dahulu. Kemudian setelah itu saya membagi kelas itu menjadi beberapa kelompok dan diberikan tugas per kelompok biasanya. Nah setelah itu biasanya kan setelah menyampaikan materi kita melakukan tanya jawab Bu. Nah namun saat melakukan tanya jawab anak-anak tersebut seperti seolah-olah dia tidak mau gitu Bu menjawab pertanyaan saya. Jangankan merespon, semuanya hanya terdiam gitu Bu, tidak ada yang antusias seperti itu. Kemudian saat diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi di depan kelas juga hasil diskusinya anak-anak tersebut seperti saling menuduh Bu. Jadi bilangnya kamu dulu yang ke depan, kamu dulu yang ke depan. Padahal sudah ada bagian-bagiannya gitu Bu, seperti itu. Jadi anak-anak tuh saling tuduh-menuduh gitu ya Bu? Ya, iya. Apakah itu terjadi sama semua murid Bu? Tidak semua sih Bu, hanya sebagian saja ada yang seperti itu. Bu, kalau boleh tahu nih,
pada saat Ibu mengajar menggunakan metode dan sumber pembelajaran seperti apa ya? Baik, saat melakukan pembelajaran saya padahal sudah menggunakan media dan metode yang bervariasi ya Bu ya. Mulai metode ceramah juga saya gunakan, kemudian melakukan diskusi juga saya gunakan, kegiatan tanya jawab juga, kemudian saya memilih media juga seperti menayangkan video-video. Kemudian terkadang saya juga pun mengajak anak itu belajar di luar kelas agar mereka itu tidak bosan ya Bu ya, Ya, karena betul. lingkungan itu bisa dijadikan sumber Ya, belajar betul. ya. Nah kemudian untuk mata pelajaran IPAS saya juga melakukan percobaan Bu, biar anak tersebut betul-betul merasakan, melakukan mendapatkan pengalaman langsung sehingga pembelajaran di kelas itu bermakna. Namun tetap saja Bu Indri seperti itu. Jadi saya itu kadang merasa ada apa nih gitu ya, yang saya dapatkan di kelas itu tetap saja anak-anak itu tidak mau disuruh untuk mengeluarkan pendapat dan melakukan presentasi seperti itu Bu. Kalau boleh saya tahu nih, kira-kira Bu Apri sudah menjelaskan bagaimana cara-caranya menyampaikan pendapat belum dengan cara berbicara yang baik kepada anak-anak? Sebetulnya sudah sih Bu, saya menjelaskan kepada anak saya itu bagaimana cara melakukan tanya jawab, bagaimana cara melakukan presentasi di depan kelas, di depan teman-temannya. Mungkin memang saya masih jarang ya Bu ya, jadi mungkin anak-anak juga lupa sama hal-hal tersebut seperti itu. Karena mungkin waktu itu masih kelas bawah ya Bu Iya, ya, jadi betul. anak itu emang butuh terus-terusan di push gitu ya Iya, Bu ya. betul. Gitu berarti. Nah kira-kira ada hal lain ya yang ingin Ibu Apri lakukan? Yang akan saya lakukan yang pertama yaitu saya akan memotivasi ya Bu ya kepada mereka bahwa mereka itu harus percaya diri, harus menghilangkan rasa malunya mungkin ya. Betul. Jangan takut salah. Mungkin kalau anak-anak di kelas itu yang pertama dia rasakan itu kalau disuruh bertanya atau berpendapat itu apa? Takut salah ya Bu Iya, ya, betul, takut betul, dimarahin salah. guru Iya, gitu betul. kan. Padahal saya di situ akan mengulang-ulang kembali kepada mereka bahwa kalaupun ke depan salah itu tidak akan dimarahin. Kemudian saya juga mungkin akan menjelaskan kembali ya Bu ya, Iya, mengingatkan betul. kembali kepada mereka cara-cara yang harus dilakukan agar percaya diri berbicara di depan kelas itu seperti apa. Seperti itu Bu. Bagus sekali ya Bu Apri rencananya, mudah-mudahan berhasil. Nah kira-kira komitmen Ibu Apri untuk terhadap rencana yang akan Ibu lakukan itu seperti apa ya? Saya berkomitmen untuk tidak bosan, tidak lelah, selalu memotivasi kepada mereka ya Bu ya, mengingatkan untuk selalu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas tentunya, dan memberikan apresiasi ya Bu ya, penghargaan kepada anak-anak atau murid-murid yang sudah berani mengemukakan pendapatnya, melakukan presentasi di depan kelas, sehingga temannya itu bisa terpacu juga gitu Bu, menjadikan contoh kepada temannya sehingga temannya yang lain juga menyusul untuk menumbuhkan percaya dirinya kepada dirinya sendiri, sehingga yang pada akhirnya semua siswa di kelas saya itu dapat percaya diri untuk berbicara di depan kelas. Seperti itu ya Bu ya. Bagus sekali Bu Apri, saya sangat mendukung loh, mudah-mudahan semua yang Bu Apri rencanakan berhasil ya Bu ya. Amin. Terima kasih ya Bu Indri atas waktunya. Alhamdulillah sekarang saya sudah mendapat pencerahan dan mendapatkan solusi yang akan saya lakukan di kelas saya supaya kelasnya tidak pasif lagi. Amin. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya tadi Bu Indri sudah melakukan coaching bersama Bu Apri. Nah, terkait tadi proses coaching itu, saya akan bertanya kepada Bu Indri, apa saja yang sudah Ibu Indri laksanakan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, mengidentifikasi dan menanyakan rencana dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut membuat coach menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya untuk seperti apa permasalahan itu. Ya, menurut saya juga, saya sebagai observer tadi, coaching yang sudah dilakukan sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, dan sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan yang berbobot ya, sehingga sudah menemukan solusi dari permasalahan
dan coachingnya juga sudah dilakukan, sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, sekarang yang terakhir saya ingin bertanya kepada Bu Indri, kompetensi apa yang akan dikembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Saya ingin lebih memahami lagi alur Tirta agar saya dapat melaksanakan teknik coaching lebih baik lagi, Bu. Alhamdulillah ya. Demikian observasi untuk kita hari ini. Semoga observasi kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya, terima kasih Bu Indri atas Sama-sama, waktunya. Bu Erni. Iya. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam Bu Apri. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bu Apri juga hari ini? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Nah, sebelum kita melaksanakan coaching hari ini, kita akan melaksanakan praobservasi terlebih dahulu ya. Nah, dalam praobservasi ini saya akan memberikan beberapa penjelasan dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Dalam coaching nanti saya akan melakukan observasi kepada Ibu sebagai coach dan coachingnya nanti apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian ataukah belum. Kemudian nanti saya akan melihat apakah coachingnya tersebut sudah sesuai dengan alur Tirta ataukah belum. Kemudian apakah Ibu sebagai coach sudah memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot atau belum. Kemudian nanti saya akan melihat juga apakah coachingnya sudah bisa merespon pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama yaitu kompetensi coaching apa nih yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching hari ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching nanti yaitu tentang kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, baik ya. Berarti Ibu ingin mengembangkan dua kompetensi itu. Nah, selanjutnya kompetensi coaching apa nih yang ingin Ibu kembangkan atau ingin diobservasi lebih spesifik lagi? Yang ingin saya kembangkan lebih spesifik lagi yaitu tentang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya, baik. Kemudian indikator apa nih Bu yang Ibu harapkan dari kegiatan coaching kita hari ini? Saya mengharapkan bahwa coach saya nanti bisa mengatasi solusinya sendiri atau bisa menemukan langkah-langkah untuk mengatasi masalahnya sendiri. Bagus sekali ya Bu ya, mudah-mudahan coachingnya berjalan dengan lancar. Mungkin praobservasinya cukup sekian dulu, silahkan Ibu untuk melaksanakan kegiatan coachingnya bersama coachingnya. Terima kasih Bu Erni. Sama-sama Bu Apri. Assalamualaikum Bu Indri, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Erni. Alhamdulillah sehat Bu Erni. Bu Erni apa kabar? Alhamdulillah baik juga Bu Indri. Dengar-dengar Bu Indi ada yang ingin dibicarakan atau diceritakannya kepada saya. Ada apa Bu In? Iya Bu, minta waktunya ya Bu ya. Saya ingin berceritakan tentang pembelajaran di kelas saya itu Bu. Jadi selama pembelajaran di kelas saya itu cenderung pasif ya Bu ya gitu. Jadi kurang aktif Bu. Jadi padahal saya itu sudah menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi gitu Bu. Tapi tetap kok saya rasa kurang aktif ya sama pasif itu Bu. Oh begitu. Kira-kira yang menyebabkan Ibu merasa pembelajaran di kelas itu kurang aktif dan cenderung pasif? Ketika dalam pembelajaran saya selalu melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan ya Bu ya, dengan metode-metode yang bervariasi. Saya juga menggunakan metode saat mengajar. Kayak memang saya menggunakan metode ceramah dulu ya Bu ya, karena kelas bawah itu perlu bimbingan dulu ya Bu ya gitu. Saya juga menayangkan berbagai macam video pembelajaran, dan saya pun membagi anak-anak itu menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan mereka ya Bu ya gitu. Tapi tetap Bu, yang saya rasa itu kok masih pasif ya gitu, masih pasif, kurang aktif ya Bu. Terus anak-anak tuh apabila saya mengajukan pertanyaan, mereka tuh seperti takut gitu Bu. Jadi merasa aku kayaknya nggak bisa deh gitu, aku nggak bisa deh gitu. Jadi akhirnya saling menunjuk, kamu aja yang menjawab, kamu aja yang menjawab. Padahal sebenarnya tuh mereka tuh mungkin bisa ya Bu ya, tapi ya itu Bu, jadi mereka tuh kurang aktif gitu Bu.
Oh gitu. Apakah itu terjadi ke semua murid Ibu? Tidak semua sih Bu, hanya beberapa orang saja. Hmm, eh, Kalau boleh tahu, pada saat mengajar Ibu menggunakan metode dan sumber pembelajaran bagaimana ya Bu? Saya menggunakan sumber belajar yang bervariasi ya Bu ya. Seperti tadi saya menayangkan video, membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan mereka, dan saya juga menggunakan metode-metode yang bervariasi. Saya juga mengajak anak-anak itu untuk belajar di luar ya Bu ya, karena mungkin saya mencoba bagaimana sih kalau misalkan pembelajaran untuk di luar gitu, karena takutnya kan anak-anak selalu bosan atau merasa jenuh untuk belajar di ruangan-ruangan. Saya coba untuk di luar gitu, tapi setelah itu tetap Bu, anak-anak tuh merasa kurang pasif gitu Bu, jadi kurang aktif. Padahal saya tuh sudah menentukan pertanyaan itu, tetap mereka tuh saling tuduh-menuduh. Akhirnya takutnya mereka lelah, saya menggunakan teknik stop ya Bu ya, agar mereka tuh fokus. Seperti biasa Bu, teknik stop udah beres, saya harap sih mereka itu kembali fokus. Tetapi ya itu Bu, yang namanya anak kelas bawah ya Bu ya, memang luar biasa. Jadi tetap Bu, saya rasa ini kurang nih untuk pembelajaran aktifnya, itu malah cenderung pasif gitu Bu. Gitu. Sebelumnya apakah Bu Indri sudah menjelaskan bagaimana cara-cara menyampaikan pendapat atau cara berbicara yang baik di depan kelas agar anak bisa belajar dengan aktif gitu? Sudah sih Bu, saya sudah jelaskan, tapi memang sih emang jarang ya Bu ya. Jadi hanya sesekali sih Bu saya menjelaskan ke anak-anak gitu. Jadi tidak sering ya Bu, jadi hanya sesekali aja sih Bu gitu. Oh begitu. Jadi sekarang apa rencana Bu Indri untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin saya akan menayangkan video-video yang mengedukasi mereka ya Bu ya, untuk membangkitkan motivasi anak-anak, murid-murid saya untuk mau menjawab pertanyaan saya untuk pembelajaran aktif, bagaimana caranya. Jadi saya menayangkan video-video yang untuk memotivasi anak-anak itu untuk bisa mengungkapkan mengungkapkan pertanyaan atau ide-ide yang mereka sampaikan, yang inginkan. Kira-kira ada hal apa lagi yang akan Ibu Indri lakukan? Paling saya akan memotivasi anak-anak Bu, agar mereka itu pasti bisa gitu. Jadi saya terus mempush anak-anak saya, murid-murid saya untuk bisa melakukan menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Jadi menggali ide-ide mereka itu untuk bisa intinya itu bisa mengemukakan ide mereka itu, dan berani ya Bu ya untuk menjawab pertanyaan itu tanpa disuruh-suruh. Bagus sekali ya rencana Ibu Indri, mudah-mudahan berhasil. Amin. Nah sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu? Komitmen saya sih, saya akan seperti tadi ya Bu ya, memotivasi anak-anak saya, memberikan apresiasi apabila anak-anak itu setelah saya menjawab, memberikan pertanyaan, anak itu menjawab, saya akan memberi apresiasi mungkin berupa hadiah-hadiah kecil ya Bu ya, karena kan yang namanya anak kelas bawah itu sangat senang biasanya kalau dikasih hadiah, walaupun itu alat tulis seperti itu Bu, dan saya pun akan memberikan penguatan kepada mereka gitu Bu. Bagus sekali ya rencananya Bu Indri. Saya sangat mendukungnya. Mudah-mudahan semua bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan Ibu Indri ya. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama, Semoga Bu Indri. kita bisa menjadi guru yang sangat dirindukan anak-anak, bisa memajukan anak-anak menjadi anak yang luar biasa. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Erni, hari ini Bu Erni sudah melaksanakan coaching bersama Ibu Indri. Saya ingin menanyakan apa saja nih yang sudah Ibu laksanakan dalam coaching hari ini terkait dengan indikator keterampilan coaching yang Ibu inginkan.
Saya tadi dalam proses coaching itu saya sudah melakukan coaching dengan melalui alur Tirta ya Bu, menanyakan tujuan, mengidentifikasi, lalu saya juga sudah menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut membuat coach saya dapat menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya. Menurut saya juga sebagai observer tadi, coaching yang dilakukan oleh Ibu Erni dan Ibu Indi itu sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Indri, sehingga Bu Indri sebagai coachingnya tadi sudah bisa menemukan solusinya sendiri, seperti itu ya Bu ya. Dan kegiatan coaching tadi juga Bu Erni dan Bu Indri sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Lalu sebelum saya akhiri, ada pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi nih Bu yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching yang tadi sudah Ibu laksanakan? Yang saya ingin kembangkan lagi yaitu lebih memahami lagi alur Tirta agar saya dapat melakukan proses coaching lebih baik lagi. Alhamdulillah ya Bu ya, semoga kita bisa melaksanakan coaching lebih baik lagi. Mungkin demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Apri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Apri? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Bu Indri, hari ini saya sehat. Bagaimana Bu Indri kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Apri. Nah Bu Apri, sebelum melaksanakan coaching saya akan memberikan penjelasan dulu terhadap mengenai rubrik penilaian yang akan nanti melaksanakan pra-observasi. Saat coaching nanti saya akan melaksanakan observasi terhadap coach dan coachee, apakah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Apakah coachnya sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot atau belum, dan apakah coach sudah bisa merespon pertanyaan yang diajukan oleh coach atau belum. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya Bu Apri. Yang pertama, kompetensi coach apa yang ingin dikembangkan dalam coaching ini? Baik, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan nanti coaching adalah yang pertama yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Yang kedua, kompetensi coaching apa yang ingin diobservasi secara lebih spesifik? Kompetensi coaching yang ingin diobservasi lebih spesifik lagi yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Terus selanjutnya indikator apa nih yang ingin dikembangkan dari coaching ini, Bu? Saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi-solusi dari setiap permasalahannya, kemudian dia juga bisa mengetahui langkah-langkah apa saja yang akan dia lakukan, yang bisa dia lakukan untuk mengatasi masalahnya tersebut. Oh gitu. Baik Bu Apri, demikian pra-observasi, silakan untuk melaksanakan coachingnya. Terima kasih Bu Apri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Erni, apa kabarnya nih hari ini? Baik Bu Apri, alhamdulillah baik. Gimana kabar Bu Apri hari ini juga? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan baik. Dengar-dengar ada yang mau disampaikan katanya kepada saya. Iya nih Bu, saya ingin menyampaikan tentang permasalahan kelas saya. Oh, ada apa sih Bu permasalahan di kelas Ibu kalau boleh diceritakan? Masalah tentang bagaimana caranya agar anak bisa belajar aktif di kelas. Nah, kalau seperti itu berarti tujuan atau tujuan yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya ingin mencari solusi tentang bagaimana cara anak agar bisa belajar dengan aktif dan berani tampil ke depan kelas. Bagus ya, berarti Ibu menginginkan kelas Ibu ini menjadi kelas yang aktif gitu ya. Nah, kalau begitu, kira-kira apa sih yang menyebabkan Ibu merasakan di kelas Ibu itu pembelajarannya kurang aktif dan cenderung pasif ya Bu Erni ya? Ini ya Bu, kalau lagi belajar itu ketika anak sedang belajar, apalagi kalau belajar diskusi, saya
sering mengajak anak untuk berdiskusi dan setelah itu mempresentasikan hasilnya sendiri ke depan kelas. Nah, dari sana banyak sekali anak yang tidak mau tampil ke depan kelas, malah saling menuduh, misalnya bukan menuduh, ayo kamu gitu. Padahal saya sudah mengajak anak-anak untuk sok berani tampil ke depan kelas, bagaimana caranya kita harus berani dan mempresentasikan hasilnya. Namun dari sana anak banyak sekali yang tidak mau, bahkan sepertinya mungkin malu atau mungkin juga anak itu tidak berani. Mungkin banyak faktor ya Bu ya yang menyebabkan pembelajaran di kelas itu anak-anak itu seperti malu dan takut ya. Ada beberapa hal mungkin yang harus kita cari dulu apa sih penyebabnya, mungkin ya seperti itu. Nah, kira-kira itu terjadi kepada seluruh murid Ibu atau tidak? Tidak semua sih Bu, hanya sebagian siswa yang tidak berani tampil ke depan. Nah, kira-kira pada saat mengajar nih Bu, Ibu menggunakan metode sama media pembelajaran apa saja? Metodenya seperti biasanya ya, kita ceramah dulu, walaupun ceramah itu masih klasikal, tapi ceramah. Setelah itu anak dibagi beberapa kelompok, lalu anak suruh berdiskusi. Bahkan saya juga menayangkan video tentang pembelajaran yang menarik. Lalu saya juga mengambil sumber-sumber belajar itu selain dari buku, dari internet, dari tayangan video juga. Namun itu anak-anak masih tetap kurang aktif. Kurang aktifnya itu di sini anaknya cenderung tidak berani tampil ke depan, cenderung malu tampil ke depan dan tidak berani. Jadi pembelajaran itu seperti monoton gitu. Jadi harus saya aja yang memancingnya, sedangkan anak-anaknya tidak mau gitu tampil ke depan. Padahal Ibu sudah menggunakan metode dan media yang bervariasi ya Bu ya di kelas itu, tapi ternyata anaknya masih tetap seperti itu ya. Nah, apakah Ibu sudah menjelaskan kepada anak-anak cara mereka itu bagaimana nih tampil di depan orang atau bagaimana cara berbicara yang baik di depan kelas? Sudah belum Bu kira-kira? Nah, waktu itu sudah, cuman memang saya tidak konsisten untuk memberitahu ke anak kalau harus seperti ini. Cuman tidak kontinu. Begitu ya Bu ya, masih ada beberapa yang lupa saya mungkin lupa, ya, betul. Manusiawi ya Bu ya. Iya. Jadi nih, apa sekarang rencana Ibu ke depan untuk mengatasi permasalahan Ibu di kelas? Nah, rencananya saya akan mengadakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi. Saya akan menayangkan video pembelajaran yang menarik agar anak lebih aktif lagi. Saya juga akan mengajarkan diskusi yang lebih menarik lagi. Terus nanti desainnya diselingi dengan mungkin bermain peran atau apa, jadi anak lebih berani lagi. Dan saya juga mungkin itu akan terus mengutarakan atau menyampaikan tentang bagaimana cara kita berpendapat atau berbicara di depan kelas. Itu sekali ya Bu ya. Kira-kira ada hal lain lagi nggak yang akan Ibu lakukan rencananya? Saya mungkin akan memotivasi siswa juga, mungkin bisa ya memotivasi untuk terus belajar dengan berani tampil ke depan kelas. Dan saya juga akan memberi penguatan kepada anak-anak bahwa berani tampil ke depan kelas itu akan menjadikan pembelajaran lebih aktif. Bagus sekali ya rencana Bu Erni ini, mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Lalu apa nih Bu komitmen Bu Erni ini terhadap rencana Ibu ini? Komitmen saya yaitu tadi saya akan memberikan motivasi dan penguatan kepada anak untuk anak agar berani tampil ke depan, dan saya juga akan memberikan apresiasi kepada anak yang berani maju ke depan, agar misalnya teman-teman yang lain
ikutan berani tampil ke depan. Bagus sekali ya Bu ya. Saya sangat mendukung sekali rencana dan komitmen Bu Erni. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bu Erni. Amin. Terima kasih Bu Apri atas waktunya. Saya lebih plong lagi. Insya Allah saya akan melaksanakan rencana saya itu. Ya, semangat ya dilaksanakan. Terima kasih Bu Apri atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Erni. Alhamdulillah Ibu Apri tadi sudah melaksanakan coaching dengan Bu Erni. Apa saja yang sudah Ibu laksanakan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Alhamdulillah ya Bu Indri, saya tadi sudah melaksanakan coaching dengan Bu Erni. Saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, yaitu saya sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahannya, terus kemudian saya sudah menanyakan rencana aksi kepada Bu Erni, kemudian menanyakan tanggung jawab juga. Sehingga alur tersebut membuat Bu Erni tadi sebagai coach itu bisa menemukan solusi permasalahannya sendiri. Menurut saya sebagai observer, coachingnya sudah berjalan dengan baik ya Bu, dan proses alurnya sesuai dengan alur tirta dan sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga sudah menemukan solusi dari permasalahan dan coachingnya sudah dilakukan sesuai prinsip coaching itu ya. Kira-kira kompetensi apa lagi nih yang dikembangkan berdasarkan proses coaching yang barusan dilakukan? Saya pribadi ingin lebih memahami lagi alur tirta ya Bu ya, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indri. Sama-sama Ibu Apri. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.